Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan masih semangat. Walaupun kita pembelajaran dengan jarak jauh, kita tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran berikutnya, kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjut dengan bab 2 mengenai patung. Patung ada beberapa alur pembelajaran. Yang pertama, mendefinisikan pengertian seni patung. Yang kedua, mengenal bentuk-bentuk patung. Yang ketiga, mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya patung. Selanjutnya, mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung. Selanjutnya, menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Pengertian dan fungsi patung. Beberapa pendapat tentang seni patung. Seni patung adalah karya 3 dimensi. Artinya bisa dilihat dari berbagai macam arah, yaitu tebal tipisnya patung. Beda dengan seni lukis, hanya satu arah. Jadi kalau patung itu bisa dilihat dari sisi kanan, kiri, atas. Makanya dikatakan seni patung 3 dimensi. Menurut Mike Susanto, seni patung bentuknya dibuat metode subtraktif, mengurangi, menambah, memotong, membuat model lebih dahulu, seperti mengecor dan mencetak. Menurut Kamus Besar Indonesia, patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang dengan pembuatannya dengan cara dipahat. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pimpinan. Supaya dikenang generasi berikutnya. Makanya buatlah patung. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani, serta dijadikan sarana sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan media pemujaan. Patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan. Misalnya patung monumen, patung jenderal, supaya akan dikenang jasa-jasanya. Patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya membuat patung semata-mata untuk keindahan taman atau gedung dan ruang. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi 3, yaitu corak imitatif, artinya tiruan dari alam seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Sedangkan corak dekoratif, tiruan dari alam diubah menjadi bentuk baru. Corak non-figuratif sebagai bentuk konstruktif, yaitu besi, plat, kawat, kayu, dan plastik. Sedangkan alatnya, alat di sini ada butsir, ada meja putar, ada pahat, ada sendok adukan, tergantung dari bahannya. Kalau misalnya bahannya tanah liat, itu yang dibutuhkan yaitu meja putar. Tapi sedangkan kayu yang keras itu perlu butsir dan pahat. Sedangkan yang bahannya dari kayak semen, gip, itu dengan sendok adukan. Jadi tergantung dari bahan utamanya. Tidak semua alat bisa dipakai. Bahan-bahannya yaitu di sini ada tanah liat, ada lilin, ada gip, ada semen, ada batu. Dari bahan-bahan tersebut caranya pun berbeda. Kalau tanah liat ini cara pengeringannya yaitu
dijemur tidak dengan matahari, tetapi cukup di angin-angin saja. Karena apa? Karena kalau di matahari itu bisa retak. Nanti setelah kering baru diberi warna atau dicat. Sedangkan lilin cukup dibentuk sama dengan gip. Semen bisa dibentuk, bisa dicetak. Sementara kalau batu itu harus dipahat. Sedangkan kayu juga sama dipahat. Sebelum pembuatannya itu sebelumnya terancang lebih dahulu. Misalnya kalian akan membuat patung dari tanah liat. Itu tidak langsung tanah liat, biasanya buat kerangka dari kawat. Setelah kerangkanya jadi, baru tanah liatnya ditempelkan pada kawat tersebut. Setelah itu baru dibuat pengeringan. Paham anak-anak? Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa dicoba. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.